Evil Empire, laughing all the way to the bank. Hey Glock, show these niggas, man. Oke, kembali lagi bersama saya Restananda Putra dari SMK Negeri 4 Bogor. Pada video sebelumnya kita sudah membahas tentang belajar switch. Pada modul kelima ini kita akan membahas VLAN dan trunking. Materi yang akan disampaikan yaitu apa itu VLAN, konfigurasi VLAN, praktik VLAN 2 ruangan, belajar trunk, ping antar VLAN, belajar allowed trunk, praktik VLAN 3 ruangan, trunking pada multi-layer switch, teori dynamic trunking protocol, praktik dynamic trunking protocol, apa itu untagged dan tagged, apa itu native VLAN, serta konfigurasi native VLAN. Oke, di sini saya akan membahas apa itu VLAN. VLAN atau Virtual Local Area Network adalah teknologi yang dimana membagi sebuah jaringan fisik yang besar menjadi jaringan logis yang terpisah. Contohnya di sini terdapat ruangan. Nah, ruangan ini terbagi menjadi 3 divisi. Divisi pertama adalah engineer menggunakan VLAN 10. Divisi kedua adalah programming menggunakan VLAN 20. Divisi ketiga menggunakan marketing menggunakan VLAN 30. Pada divisi pertama menggunakan network 192.168.10.0/24. Network divisi kedua adalah 192.168.20.0/24. Network pada divisi ketiga menggunakan 192.168.30.0/24. Nah, PC yang terdapat di ruangan ini terhubung pada satu switch ini. Ketika PC 1 akan mengirimkan paket, di sini juga kita dapat mengatur setiap bandwidth pada setiap divisi. Divisi pertama akan menggunakan bandwidth 10 MB. Divisi kedua menggunakan 20 MB. Divisi ketiga menggunakan 30 MB. Ketika PC 1 akan mengirim paket pesan ke PC 2, maka PC 1 akan mengirimkannya ke switch, lalu switch akan mengirimkannya ke PC 2 dan PC 3. Kenapa tidak ke divisi 2 dan divisi 3? Karena mereka sudah berbeda network dan bandwidth. Secara fisikal hanya terdapat satu switch, sedangkan secara logikal terdapat 3 switch di satu switch di masing-masing divisi, jadi terdapat 3 switch. Di sini ada 1, 1 dan 1. Oke, di sini saya akan mempraktikkan konfigurasi VLAN. Di sini saya akan menggunakan satu switch dan 6 PC. 1 2 3 4 5 6. Oke, PC-PC di sini kita sambungkan ke switch. Untuk mempermudah, kita bagi saja menjadi 2 kolom.
Pada kolom yang pertama di sini menggunakan IP network 192.168.10.0/24. Pada kolom yang di sini menggunakan network 192.168.20.0/24. Karena sudah dibagi menjadi dua bagian, maka pada bagian di sini saya menamakannya jadi VLAN 10. Yang di sini VLAN 20. Nah, setelah itu kita konfigurasikan IP-nya ke setiap PC masing-masing. 192.168.10.1. Karena menggunakan slash 24, maka subnet masknya ada 255.255.255.0. Sama halnya juga dengan PC yang kedua, 192.168.10.2. Lalu kita juga isi IP pada di sini menggunakan 192.168.20.1. Di sini juga oke. Sama halnya juga dengan PC ke-6. Satu sembilan dua 168.20.3. Oke. Coba kita kirim pesan dari sini ke sini, successful. Oke, dari PC 1, PC 2 ke PC 3, successful. Coba kita kirim dari PC 1 ke PC 4, violet. Karena di sini violet karena sudah berbeda blok subnet. Lalu di sini saya akan membuat VLAN 10. Masuk ke switch. Lalu ke command line interface, ketikkan n, lalu conft. Pada mode config ini kita ketikkan VLAN 10. Kita kasih nama pada VLAN 10 ini adalah name programming. Oke, kita X. Lalu kita buat juga nama di VLAN 20. Kita beri nama name marketing. Oke, X. Kita coba ke do show VLAN brief. Oke, di sini
Interface yang terdapat switch ini masih di VLAN 1. Sedangkan VLAN 10 di sini ada programming dan VLAN 20 marketing. Oke, lalu kita akan mengubah atau memasukkan interface FA01, FA02, FA03 ke VLAN 10. Oke, kita config, lalu kita ketikkan interface FA0/1, lalu switch port mode access, lalu kita ke switch port access VLAN 10, kita X, lalu kita masukkan interface FA0/2, lalu switch port mode access, lalu enter, lalu switch port access VLAN 10, kita X, kita interface FA03, lalu switch port mode access, lalu switch port access VLAN 10. Oke, kita akan melihat apakah sudah masuk ke VLAN 10. Kita X, lalu ketikkan do show VLAN brief. Oke, di VLAN 10 ini programming VLAN FA01, FA02, FA03 ini statusnya sudah aktif ya di VLAN 10. Oke, setelah kita mengisi untuk VLAN 10 dan FA01 sampai FA03, kita akan mengisi VLAN 20 yaitu untuk fase Ethernet 04 sampai fase Ethernet 0. Nah, untuk memudahkannya kita ketikkan interface range FA 0/4 sampai 6, enter, lalu kita ke switch, lalu kita ketikkan switch port mode access, lalu enter, lalu kita switch port access VLAN 20. Oke, lalu X, lalu do show VLAN brief. Oke, di sini fase Ethernet 04 sampai fase Ethernet 06 di sini posisinya statusnya sudah aktif di VLAN 20. Oke, di sini saya akan mengirimkan paket pesan dari PC1 ke PC2. Paket pesannya masih berupa ARP. Lalu kita kirim paket pesan dikirimkan ke switch, lalu switch akan mengirimkannya ke PC2 dan PC3. Karena PC3 merespon tidak, berarti paket pesan tersebut akan tersampaikan ke PC2. Lalu PC2 membalas pesan dari PC1, pesan lalu dikirimkan ke switch, dari switch dikirimkan kembali ke PC1. Lalu
PC 1 mengirimkan kembali paket ke switch berupa paket ICMP, lalu paket tersebut kembali ke PC 2. Lalu PC 2 membalas paket tersebut ke switch. Dari switch, paket tersebut tersampaikan ke PC 1. Oke. VLAN di sini berfungsi untuk memanajemen sebuah jaringan dan juga untuk memecah broadcast domain. Oke, kali ini saya akan membuat topologi ruangan kedua. Di sini kita ke network device, kita ke switch, lalu kita ke PC. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Lalu kita sambungkan menggunakan kabel 1, 2, 3, 1. Lalu kita sini oke. Lalu pada sini saya menggunakan network 192.168.10.0/24. Oke, di sini sama dengan yang ruangan pertama 192.168.20.0/24. Oke. Lalu kita konfigurasikan IP-nya ke dalam setiap PC. Oke, IP-nya adalah 192.168.10.4. Oke, karena menggunakan /24 berarti subnet masa adalah 255.255.255.0. Oke, kita copy aja biar cepat. Ini 5. Oke. Ini 9. Ini 6. Oke. Udah. IP-nya di sini adalah 192.168.20.4. Oke, karena menggunakan /24 berarti subnet masnya 255.255.255.0. Oke. Oke, kita sudah selesai untuk mengonfigurasikan IP ke dalam PC-nya. Setelah itu, kita ke switch.
lalu ke command line interface, lalu enable const, lalu kita VLAN 10 name programming, lalu exit, lalu kita ke VLAN 20 name marketing. Oke, lalu kita X, lalu kita masukkan interface range FA 0/1 sampai 3. Enter, lalu switch port, mode access, lalu switch port, akses VLAN 10. Oke, X, lalu kita ke VLAN yang 20. Interface range FA 0/4 sampai 6. Switch port, mode akses, lalu enter, switch port, akses VLAN 20, lalu X, lalu do show VLAN brief. Oke, di sini pada VLAN 10 posisi statusnya sudah aktif, portnya ada FA01, FA02, FA03. Pada VLAN 20 marketing, posisi status sudah aktif, ada FA04, FA05, dan FA06. Oke, setelah itu kita hubungkan antara switch ini dan juga switch ini. Oke, kali ini kita akan membahas apa itu terang, atau yang dapat ditulis seperti ini. Terang. Terang memiliki fungsi untuk menghubungkan switch 1 ke switch 2, begitu juga sebaliknya dari switch 2 ke switch 1, yang artinya VLAN berapa sajakah yang dapat atau diizinkan melewati switch 1 ke switch 2, atau juga interface apa saja yang terhubung pada switch 1, begitu juga yang terhubung pada switch 2. Oke, kali ini kita akan melakukan konfigurasi terang pada kedua ruangan yang ada di sini. Kita masuk ke switch pertama, kita ketikkan enable, lalu kita ketikkan const. Setelah masuk mode global configuration, kita lihat fast Ethernet mana yang terhubung ke switch. Di sini adalah fast Ethernet 07 dan juga di sini ada fast Ethernet 0/7. Lalu ketikkan interface FA 0/7. Enter. Setelah masuk config if, lalu ketikkan switch port mode terang. Nah, di sini posisi status terangnya itu sudah aktif ya teman-teman. Setelah itu kita enter, setelah itu X, habis itu kita do show interface terang. Nah, pada port FA07 ini statusnya itu sudah on dan status trunkingnya juga sudah on. Oke, lalu kita ke switch satunya lagi. Enable const. Setelah config ini kita masukkan interface FA 0/7.
Setelah itu kita ketikkan switch port mode terang. Oke. Setelah itu kita X. Setelah itu kita ketikkan do show interface terang. Oke, di sini pada port FA07 modenya statusnya sudah on dengan status trunking. Oke, kali ini kita akan mencoba ping antar VLAN. Oke, dari PC1 sini kita akan coba kirimkan ke PC7 yang di sini. Oke, statusnya itu sudah successful ya. Lalu kita coba kirimkan dari PC4 yang di sini ke PC10. Oke, successful ya. Coba kita buka tab simulation. Oke, kita delete dulu. Lalu kita coba kirim dari PC1 ke PC yang di sini. Oke, coba kita kirimkan paket dari PC2 yang di sini ke PC8. Oke. Paketnya itu masih berupa ARP. Oke, lalu kita lanjutkan. Paket tersebut dikirim ke switch. Dari switch tersebut dikirimkan ke sini dan juga ke sini. Lalu karena di sini bukan, di sini paketnya akan dikirimkan karena yang di sini PC7 dan PC9 bukan tujuannya, maka PC8 di sini berhak untuk menerima paket pesan dari PC2. Lalu paket pesan tersebut dibalas ke switch, lalu setelah itu dikirimkanlah ke sini. Lalu kembalilah lagi ke PC2 berbentuk paket ICMP. Kali ini kita akan membahas tentang allowed trunk. Untuk mengatur allowed trunk, kita ke switch, kita ke command line interface, kita enable conf do show interface trunk. Oke. Plans allowed on trunk adalah VLAN berapa saja yang diizinkan melewati FA07. Di sini 1 sampai 1005 di sini adalah default. Sedangkan VLAN allowed and active in a management domain adalah VLAN berapa saja yang sudah mencoba melewati FA07. Untuk kita mengatur allowed trunk, kita lihat di sini switch ini tersambung oleh fase Ethernet 0/7, maka kita ketikkan interface FA0/7. Setelah ini kita switch port trunk allowed plan 10 dan 20. Oke, kita X, lalu kita do show interface trunk. Oke, di sini VLAN allowed on trunk-nya berubah dari 1 sampai 1005 jadi 10 dan 20. Kali ini kita akan membuat topologi ruangan ketiga. Di sini kita bentuk dulu saja kotaknya. Oke. Oke, setelah itu kita tambahkan
satu switch. Lalu kita untuk mempermudah kita sambil ketik ctrl. Oke, setelah itu kita sambungkan. Oke, di sini kita menggunakan IP yang sama, yaitu 192.168.10.0/24. Di sini juga sama, 192.168.20.0/24. Oke, di sini kita akan membuat VLAN 10. Di sini akan membuat VLAN 20. Oke. Lalu kita konfigurasikan IP-nya ke dalam sini. Oke, IP-nya ada 192.168.10.7. Oke. Ada PC 13. Di sini 8. Oke. Oke, di sini 9. Oke, sudah. Lalu kita atur yang di sebelah sini. Satu 192.168.20.7. Oke. Itu 192.168.20.9. Oke. Oke, ini tadi salah ya teman-teman, 192.168.20.7. Oke, sudah. Oke, sudah beres. Lalu kita atur VLAN-nya di switch. Kita ke command line. Ketika kita ketik enable configure terminal, setelah di config kita ketik VLAN 10. Setelah itu kita name programming. Oke, kita X, lalu kita buat tuh VLAN 20. Oh, salah typo ya teman-teman. VLAN 20. Oke, kita beri name marketing. Oke, kita X. Lalu kita konfigurasikan Ethernet mana saja yang akan ke VLAN 10. Ada FA64,
FA01, FA02, FA03. Kita ketikkan interface range FA01 sampai 3. Oke, lalu kita switch port mode access, lalu switch port access VLAN 10, lalu kita X, lalu kita atur untuk yang VLAN 20 dari FA04 sampai FA06. Interface range FA0/4 sampai 6. Kita ketik switch port mode access, lalu switch port access VLAN 20. Oke, kita X, lalu kita do show plan brief. Oke, di sini statusnya untuk VLAN 10 programming sudah aktif ya, FA01 sampai FA03. Lalu di VLAN 20 marketing aktif statusnya untuk FA04, FA05 dan FA06. Oke. Selanjutnya kita sambungkan switch ini ke sini. Oke. Setelah itu kita atur terangnya di sini. Di sini dulu. Oke, setelah itu kita atur, kita enable fconst. Oke teman-teman, di sini saya akan mengatur untuk terangnya ya. Di sini karena dari switch 1 ke switch 2 itu terhubung oleh FA08, maka interface FA0/8. Oke. Switch port mode terang. Oke, coba kita coba do show interface terang. Oke, di sini untuk FA08 statusnya sudah aktif ya. Lalu kita atur untuk yang di sini. Config, kita interface karena terhubung oleh interface FA07, maka interface FA0/7. Lalu switch port mode terang. Oke, kita X, lalu kita do show interface terang. Oke, di sini statusnya untuk FA07 pada switch 2 ini statusnya sudah aktif ya. Setelah kita membuat serangan ketiga ini, kita akan setelah konfigurasi terang, kita akan mencoba ping antar VLAN. Oke, dari PC 0 ke PC 7 successful ya teman-teman. Dari PC 10 ke PC 15 successful ya. Oke. Setelah kita coba ping dari PC 4 ke PC 10 successful. Dari PC 4 ke PC 15. Oke,
successful juga ya teman-teman. Selanjutnya kita akan melakukan trunking pada MLS. Apa itu MLS? MLS adalah multi-layer switch. Lalu kita sambungkan switch ini ke sini. Oke, setelah itu kita config trunk di sini. Enable conft. Setelah conft, kita masukkan interface-nya. Di sini terhubung pada interface FA08. Interface FA0/8. Oke, setelah config kita ketik switch port mode trunk. Oke, di sini statusnya sudah up. Coba kita do show interface trunk. Oke, di sini FA08 ini statusnya sudah on. Oke, setelah itu kita lakukan trunking di sini. Oke. Oke, ketik enable. Kita masuk ke global configuration. Setelah config di sini, kita masukkan interface FA0/1. Setelah ini kita masukkan perintah switch port mode trunk. Oke, di sini komen yang kita ajukan di sini di rejected karena komen yang kita lakukan ini encapsulation-nya itu adalah auto, karena trunk itu dibagi dua, ada ISL yaitu milik Cisco, yang artinya switch milik Cisco akan berkomunikasi lagi ISL milik Cisco, yang artinya switch yang milik Cisco akan bertemu lagi dengan switch yang milik Cisco. Dan yang kedua ada versi 802.1q yang artinya open standard, yang artinya switch yang di sini bisa melakukan ESL dan juga 802.1q, sementara switch yang ini hanya bisa melakukan trunk pada 802.1q, tidak untuk ESL. Oleh karena itu di sini kita ketik switch port trunk and encapsulation .1q. Oke, setelah ini kita ketik switch port mode trunk. Oke, kita X, lalu kita do show interface trunk. Oke teman-teman, di sini port FA01 ini statusnya on dengan encapsulation 802.1q, statusnya trunking. Oke, sebelumnya kita sudah membahas tentang trunking pada MLS. Sekarang kita akan membahas tentang Dynamic Trunking Protocol. Apa sih itu Dynamic Trunking Protocol atau bisa disebut DTP? Sebelumnya kita sudah membahas tentang akses dan trunk. Akses akan menuju pada end device, sedangkan trunk akan menuju pada switch. Di sini kita akan belajar tentang dynamic auto dan dynamic disable. Ketika switch 1 dynamic auto dan switch 2 dynamic auto, maka hasilnya akses. Ketika switch pertama dynamic auto, lalu switch kedua dynamic disable, maka akan trunk. Ketika dynamic auto bertemu trunk, maka akan trunk. Dynamic auto bertemu akses, maka akan akses.
seperti ini. Di sini ada switch 1 dan switch 2. Switch 1 ini dynamic auto, sedangkan switch 2 ini dynamic desirable. Maka hasilnya itu akan terang. Di dynamic auto ini memiliki sifat menunggu, sedangkan dynamic desirable memiliki sifat mengajak. Sedangkan terang memiliki sifat memaksa, sama halnya dengan akses. Selanjutnya, kita akan mempraktikkan dynamic trunking protocol. Di sini kita akan menggunakan dua switch. Oke. Setelah itu, kita sambungkan. Oke. Karena di sini masih merah, kita cepat saja. Oke, sudah hijau. Lalu di switch 3 ini kita ke command line interface, kita masuk ke mode privilege and kita masukkan interface. Setelah masuk ke mode privilege, kita ketikkan show interface FA0/1 switch port, enter. Oke, di sini administrative mode di sini adalah dynamic auto dan operational mode static access. Administrative mode itu adalah mode yang dikonfigurasikan, sedangkan operational mode ini adalah hasil atau mode yang dijalankannya. Ketika coba kita cek di switch yang 4, kita enable, kita show interface FA0/1 switch port. Oke. Di sini juga administrative modenya dynamic auto, maka hasilnya akan static access atau akses. Ketika kita akan menggantinya, kita masuk ke mode global configuration. Mode global configuration, kita masuk ke interface-nya, interface FA0/1. Lalu kita ketikkan switch port mode dynamic desirable. Oke. Setelah itu kita ketikkan do show interface FA0/1 switch port Oke. Di sini administrative modenya berubah menjadi dynamic desirable dan operational modenya berubah menjadi terang. Lalu kita cek di sini di switch 3. Oke, kita show interface FA0/1 switch port. Oke. Di sini administrative dynamic auto bertemu dengan dynamic desirable, maka hasilnya akan terang. Di sini kita akan rubah menjadi terang. Kita masuk ke global configuration. Setelah itu kita masuk ke interface. Setelah itu switch port mode terang. Oke, setelah itu kita X, lalu do show interface FA0/1 switch port. Oke, di sini administrative modenya berubah menjadi terang, dan hasilnya berubah menjadi terang. Kita cek di sini. Oke. Do show interface FA0/1 switch port. Oke.
administratif modenya dynamic disable, maka hasilnya terang. Karena terang itu memaksa, sedangkan dynamic desirable ini adalah mengajak, maka hasilnya akan terang memaksa. Kali ini kita akan membahas tentang untagged dan tagged. Sebelumnya kita ke tab simulation terlebih dahulu, lalu kita coba kirimkan pesan dari PC12 ini ke PC17. Oke, paketnya masih berupa ARP. Paket yang dikirimkan PC12 ini akan terkirimkan ke switch, lalu switchnya akan mengirimkan kepada ruangan 1 dan ruangan ketiga. Lalu paketnya akan seperti ini. Tagged adalah paket yang diberi nama pada ARP-nya itu .1q. Sedangkan untagged adalah paket yang tidak diberi nama pada ARP-nya .1q. Oke, kali ini kita akan membahas apa itu native VLAN. Sebelumnya kita masuk ke switch terlebih dahulu. Enable. Setelah masuk mode privilege, kita show interface terang. Oke, di sini pada port yang mengarah ke ruangan switch di ruangan kedua, port FA07. Di sini native VLAN-nya adalah satu di sini berarti default. Lalu coba kita cek di sini. Enable show interface terang. Oke. Port FA07 ini adalah port yang mengarah ke switch 1, switch di ruangan 1, sedangkan port FA08 adalah port yang mengarah pada switch di ruangan ketiga. Di sini adalah native VLAN-nya 1 dan juga 1. Di sini native VLAN-nya masih default. Native VLAN itu apa? Native VLAN adalah paket yang tidak perlu di tag. Artinya ketika waktu tadi kita mengirimkan paket dari VLAN 10 ke VLAN 10 ada namanya .1q, sedangkan kalau VLAN 1 dari VLAN 1 ke VLAN 1 tidak akan menyertakan .1q. Oke, kali ini kita akan mengubah native VLAN pada ruangan 2 dan ruangan 3 karena ini kita masuk ke mode global configuration, configure terminal. Kita masukkan interface yang mengarah ke ruangan 3 adalah FA08, interface FA08. Setelah itu kita switch port terang native VLAN kita ganti menjadi 20. Oke, EX kita do show interface terang. Oke, di sini native VLAN pada fase Ethernet 08 berubah menjadi 20. Lalu kita coba mengganti native VLAN pada di sini. Enable configure terminal. Kita masukkan kepada interface yang mengarah ke PC8 adalah FA07. Interface FA0/7. Setelah itu switch port terang native VLAN. Oke, switch port terang native VLAN 20. Oke, kita X, lalu kita do show interface terang. Oke, di sini paketnya itu berubah menjadi 20
dari FA07 itu berubah menjadi 20. Lalu kita coba simulation. Kita mengirim pesan dari di sini ke PC 17. Oke. Paketnya dikirimkan ke switch, lalu switch kirimkan paket. Nah, paketnya itu berubah, yang tadinya ada .1Q jadi tidak ada. Oke, selanjutnya kita bagaimana mengembalikannya kembali ke default. Caranya seperti ini, kita kembali ke tab real time. Kita ke sini. Kita masuk ke interface yang mengarah ke switch yang ada di ruangan kedua, interface FA0/7. Lalu kita switch port terang native VLAN 1. Oke, X. Oke, kita X. Lalu kita kembali ke PC yang ada di ruangan 2A, switch yang ada di ruangan kedua. Kita masuk ke interface FA0/8 karena mengarah ke switch yang ada di ruangan ketiga. Lalu switch port terang native VLAN 1. Oke, di situ X. Lalu kita do show interface terang. Oke, di sini interface-nya sudah kembali menjadi 1. Sama halnya juga pada yang ada di sini. Do show interface terang. Oke, di sini juga native VLAN-nya sudah kembali menjadi 1. Sekian dari saya dari modul kelima VLAN dan trunking. Terima kasih karena sudah menonton.